karir saya gagal. Pernikahan saya pun juga gagal, Pak Ustadz. Dan saya mencoba usaha berkali-kali dan gagal. Kok saya capek jadi Islam, Pak Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal. Sebelumnya saya Tubagus Fauzi dari Kota Serang. Baik. Profesi saya saat ini influencer, content creator Banten. Sebelumnya saya pernah bekerja di salah satu perusahaan BUMN selama 8 tahun. Dan sampai saat ini banyak sekali ujian, Pak Ustadz, ketika kita mencoba untuk berbuat yang lebih baik, menjadi pribadi manusia yang lebih baik. Dimana saat ini saya sudah tidak bekerja lagi karena ada salah satu hal yang membuat itu sangat fatal dari perusahaan. Karena konten yang membela Palestina. Maaf saya terbuka di sini karena itu sangat-sangat disayangkan sekali. Padahal pada saat itu saya tidak membawa intensi tersebut, namun netizen yang pada saat itu benar-benar viral dan menjatuhkan saya habis-habisan. Karir saya gagal. Pernikahan saya pun juga gagal, Pak Ustadz. Dan saya mencoba usaha berkali-kali dan gagal. Sampai saya di titik anxiety disorder, Pak Ustadz. Udah jarang banget saya keluar, konten pun juga jarang karena merasa tidak percaya diri dan dengan kondisi saya saat ini. Bahkan kemarin saya bercerita ke teman saya, mohon maaf sekali Pak Ustadz, saya cerita. Jujur, kok saya capek jadi Islam, Pak Ustadz? Itu jujur sekali. Karena hati saya benar-benar kayak, ya Allah, saya menjauhi larangannya ketika saya sudah kembali hijrah dan mencoba lebih baik. Tetapi kenapa permasalahannya sangat kompleks? Ekonomi, karir, pernikahan. Apakah ini azab dari Allah atau memang ujian? Ujian memang dunia itu tepatnya capek, Pak Ustadz ya. Tetapi apa yang sebenarnya terjadi dengan saya, Pak Ustadz? Dan bagaimana cara benar-benar kayak menerima takdir? Dan tidak jarang juga saya berkali-kali, apakah saya menyudahi saja hidup saya gitu? Betul-betul di titik itu. Dan teman-teman saya di sini ada Siska Siregar yang selalu menyemangati dan memberikan support, dan teman-teman lain termasuk orang tua. Meskipun memang tidak mengetahui sedetail itu karena orang tua saya punya penyakit jantung dan hanya bisa menangis di sepertiga malam, Pak Ustadz. Meskipun saya bukan orang yang sempurna dan bukan orang yang baik itu. Mohon untuk sharingnya, Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua yang hadir hari ini sedang diuji dengan ujian masing-masing. Kenapa Allah menguji kita? Iya, karena hidup tempatnya ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Surat Al-Mulk ayat 2. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian sebagai ujian. Apa yang Allah lihat? Ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling baik sikapnya atas setiap ujian itu. Maka cara Allah mencintaimu adalah mengujimu. Tapi sampai kapan, Sampai kita menemukan jawaban bahwa semua rasa sakit menjadikanmu lebih kuat dalam hidup. Dibentur, dibentuk. Ditempatkan pada keadaan yang lebih baik.
dibanting, 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 akan terpelanting pada satu saat nanti. Mas TB rilis dulu dengan semua masalahnya. Terima Mas TB diberhentikan dari perusahaan. Terima dulu itu. Terima bahwa takdir aku harus sampai di situ, bekerja di situ. Jangan membenci. Hati yang penuh kebencian tidak akan pernah mengantarkan kebaikan. Tapi hati yang bisa memaafkan, maka akan Allah siapkan banyak kebahagiaan. Fase pertama, maafin dulu apa yang nyakitin kita. Yang kedua, Mas TB dikasih anugerah sama Allah dengan followers yang izin Allah mungkin ada, mungkin banyak. Dengan ide kreatif bikin konten, tidak semua orang punya kemampuan itu. Setuju nggak? Ayo mulai lagi, bikin konten lagi. Dulu apa yang membuat orang senang dengan kontennya Mas TB? Ayo ingat-ingat masa-masa di mana Mas TB itu pernah senang ngejalanin ini. Ingat sisi manisnya, biar pelan-pelan kita lupa rasa pahitnya. Ingat sayangnya Allah kepada kita dengan nikmat yang banyaknya, agar satu sakit yang pernah kita rasakan tertutup dengan kebaikan yang Allah berikan. Jangan fokus dengan yang satu ini. Udah, hidup nggak bisa nyenengin semua orang, Mas. Hidup nggak bisa menyenangkan semua orang. Dan tolong catat kalimat Ahilman. Catat ini. Kita tidak diperintahkan untuk menyenangkan semua orang. Tapi yang pasti, kita diminta untuk tidak menyakiti setiap orang. Mas TB, jika apa yang Mas TB lakukan kemarin menyakiti orang, minta maaf. Berdamai dengan semua keadaan itu. Kalau ternyata orang malah nyakitin kita, pelan-pelan maafin. Setelah itu, perbaiki hubungan sama Allah. 5S tolong dijaga. Kalau rizkimu sempit, sholat jawabannya. Oke. Kalau rizkimu tidak ketemu, susah ketemunya, bertaubat jalannya. Kalau rizkimu tidak beranjak, di situ terus, cek hubunganmu dengan orang tuamu. Mungkin kau pernah menyakiti hati orang tuamu. Mungkin ada sikapmu, ucapanmu, perilakumu yang pernah menyinggung hati orang tua. 4, kalau rizkimu seakan-akan sering diambil oleh orang lain, cek, mungkin engkau pernah menzolimi orang lain, pernah menyakiti hati orang lain. Atau yang kelima, kalau ternyata rizkimu gak ketemu gimana jalannya, cek, mungkin sedekah dan silaturahmimu tidak dihadirkan dengan baik. Berarti 5 tuh. Sholatnya, taubatnya, berbakti kepada orang tuanya, menghargai orang lainnya, sedekah dan silaturahminya. Jalanin semuanya. Jangan hancur lebur karena manusia. Jangan terpatah terluka karena manusia. Pilih dan pulih bersama Allah. Sembah dan sembuh di jalan Allah. Mas TB, lepaskan perusahaan yang pernah memecatmu. Maafkan semua orang yang pernah menzolimimu. Masih ada kami di sini yang menyemangatimu, betul? Mas TB punya konten, punya kreatif. Ayo bismillah pulang dari sini. Belajar gak peduli dengan apapun yang terjadi. Belajar tumbuh dengan segala kebaikan.